Oke, ini adalah tugas yang akan dikerjakan. Wah, Mbak Anam berada di Kamboja. Hati-hati di sana ya. Boleh, yang penting nanti di situ disertakan bahwa ini adalah tugas modul 2 dan 3. Oke? Sebenarnya tugasnya mudah kok. Tenang saja. Nih, yang pertama, ini adalah Mas ingat kemarin kita dapat bonus, tidak ada tugas, tapi saya khawatir atau saya ingin membantu rekan-rekan semuanya untuk mengingat lebih jauh tentang pelajaran yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya dan minggu sekarang. Oleh karena itu, saya gabungkan tugas atau homework yang rekan-rekan sekalian akan kerjakan menjadi satu tugas. Oke? Yaitu yang pertama adalah dari meeting 2 akan ada dua pertanyaan atau dua perintah di sini, yaitu menjelaskan what is suffix. Please find 5 examples of suffix below including the meaning. Nah, sepertinya saya ada salah ketik dalam kalimat kata pertama. Sebenarnya itu bukan what is affix, tapi what is suffix. Untuk teman-teman yang lain tolong dikasih tahu ya. What is suffix? Please find 5 examples of suffix below including the meaning. Jadi di sini pertama kita menjelaskan suffix adalah apa, kemudian kita di sini menjabarkan suffix yang bisa mengubah kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Nah, tolong diganti menjadi suffix. Sebisa mungkin penjelasannya pakai bahasa Inggris, tapi kalau misalnya merasa kurang yakin, boleh diberi tanda kurung kemudian dijelaskan pakai bahasa Indonesia. Tidak apa-apa. Siap ya? Nanti untuk tugasnya bisa di-download dari Wizik. Saya revisi dulu, kemudian biar semuanya tugasnya tidak ada pengetikan yang salah seperti ini ya. Nanti saya upload kembali dan saya kirim lewat email masing-masing. Oke, setelah kelas ini. Kemudian yang kedua adalah what is prefix? Please mention 5 examples of prefix and give the meaning. Jangan lupa ya untuk memberikan artinya. Prefix is atau prefix adalah bla bla bla. Kemudian sebutkan 5 contoh dari prefix. Tolong contohnya berbeda dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, sehingga kosakata yang diingat oleh rekan-rekan semuanya bisa lebih banyak. Oke? Kemudian yang ketiga adalah please give one paragraph that includes reference and its pronoun. Nah, perlu diingat, contoh yang saya minta ini hanya satu paragraf, bukan satu teks full tentang artikel. Oke, jadi tidak perlu terlalu banyak. Bisa dimengerti? Misalkan yang seperti saya tadi contohkan pada yang sebelumnya. Nah, ini dari Eleonora Marciano sampai province itu adalah termasuk satu paragraf. Atau yang sebelumnya bisa saya tunjukkan. Nah, ini dari kata Hong Kong sampai said itu satu paragraf. Atau 55 sampai kata titik
adalah satu paragraf. Kemudian yang ini the woman sampai titik satu paragraf. Dan tolong contohnya jangan dari buku modul, karena buku modul adalah untuk pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh mbak-mbak ketika tidak bertatap muka atau tidak bergabung dalam TTM online. Oke? Bisa dari majalah, bisa dari internet, tidak banyak-banyak, hanya satu paragraf. Oke? Jangan lupa dijabarkan referensinya yang mana dan pronounnya yang mana. Setuju ya? Bisa ya semuanya? Mudah kan? Setuju. Apa ada yang ditanyakan? Bisa ditanyakan sekarang, atau kalau misalnya tiba-tiba dalam mengerjakan tugasnya ada masalah atau ada sesuatu yang belum mengerti, tolong dikirim email ke alamat email saya. Untuk teman-teman yang belum bisa bergabung hari ini, bisa tolong diberitahu kalau misalnya ada tugas. Kata ganti yang mana Mbak Asna? Kata ganti. Jadi sebenarnya kata ganti atau pronoun itu fungsinya adalah menggantikan kata. Tujuan dari mengganti kata tersebut adalah untuk mempersingkat atau untuk mempermudah kita dalam menulis. Contohnya, kalau kita tulis di sini ya, misalnya yang kita cari contoh yang pertama, Laudya Cynthia Bella is an actress. Kemudian Laudya Cynthia Bella kita ganti dengan she. Nah, apa jadinya kalau kita terus mengulang kata Laudya Cynthia Bella? Berarti nanti tulisan kita penuh dengan tulisan Laudya Cynthia Bella. Contohnya, Laudya Cynthia Bella is an actress. Laudya Cynthia Bella has a cute face. Nah, pertama, kalau kita dengar, kalau misalnya terjadi ada pengulangan kata, bosan atau tidak kita? Bosan ya. Kemudian kita juga menulisnya juga berulang-ulang, sehingga tidak efisien. Jadi tujuan dari kata ganti adalah mengefisiensikan atau membuat tulisan menjadi lebih menarik. Seperti itu. Sampai di sini Mbak Asna sudah jelas? Kalau menggantikan kata benda, jadi biasanya kata ganti itu bisa menggantikan kata benda atau subjek atau objek. Nah, kata benda di sini adalah kata benda, yaitu adalah sebuah benda. Misalnya Laudya